Dari Kaban Jahe, Kakak Pendeta mau sapa dulu anak KKR Runggun Rawamangun ini. Halo semua anak KKR, apa kabar? Tunjuk tangan anak KKR Runggun Rawamangun Pulau Mas. Yes, mantap. Tetap semangat, meskipun kita sudah beberapa bulan belajar, beraktivitas hanya dari rumah saja. Kakak Pendeta bisa rasakan ruang gerak kita yang dibatasi tentu terkadang membuat kita menjadi jenuh, menjadi bosan, dan sebagainya. Tapi melalui rekaman ini Kakak Pendeta mau mengajak kita untuk berpikir sejenak. Ada pernah pesan yang mengatakan seperti ini. Bahasa Inggris ya. Nanti minta tolong mamanya yang terjemahkan. When you have a beautiful dream, what will you do? Will you continue to sleep? Or will you wake up and then make your dream become true? Nah, kalau itu dikasih tahu ke kita pilih mana nih? Kalau kita punya mimpi yang indah, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita melanjutkan tidur untuk meneruskan mimpi indah itu? Atau kita bangun, kita bangkit meninggalkan tempat tidur kita dan kita mewujudkan mimpi indah itu. Nah, adik-adik anak KKR Runggun Rawamangun, ini adalah kesempatan untuk kita membuat komitmen kita. Mungkin adik-adik semua yang akan mengikuti ujian, yang sudah mulai bosan dan jenuh belajar dari rumah, yang mungkin sudah tamat, dinyatakan lulus, berpikir, kalau begini terus, apa jadinya dengan masa depan kami, dengan pendidikan kami, dengan aktivitas kami? Nah, Kakak Pendeta mau mengajak kita semua untuk menjadikan pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan untuk kita, untuk adik-adik semua, generasi-generasi masa depan ini, untuk mengambil kesempatan, tidak tinggal diam saja, tidak terlena atau tidak melanjutkan tidur, tapi kita bangkit. Kita tetap semangat, meski harus belajar dari rumah, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Meski mengikuti ujian dengan online, daring, dan sebagainya, ikutilah dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu ada Tuhan kita. Tuhan kita tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan selalu merancang masa depan adik-adik dengan tetap indah. Nah, kita tetap semangat, adik-adik semua tetap bangun. Bangkit dari tempat tidurnya, bangkit dari mimpi-mimpi dalam tidur dan berusaha untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Apa yang adik-adik cita-citakan, apa yang adik-adik rindukan, mari kita perjuangkan. Meskipun COVID-19 membatasi ruang gerak kita, tapi Tuhan kita memberikan akal, memberikan pikiran yang cerdas dan kreatif untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Kakak Pendeta tahu, Kakak Pendeta yakin anak KAKR Rawamangun Pulau Mas itu kreatif orangnya. Juga anak KKR Runggun Rawamangun Pulau Mas ini juga semua bijak, semua penuh semangat. Guru-guru KKR-nya juga demikian. Oleh karena itu, mari jangan kubur semangat kita, jangan kubur kreativitas kita hanya karena pandemi COVID-19. Tapi jadikan ini menjadi batu loncatan yang membuat kita melangkah atau melompat semakin jauh. Karena ini adalah peluang. Siapa yang bermalas-malasan akan tertinggal dan akan terlena dengan situasi COVID-19. Tapi siapa yang mau bangkit, siapa yang mau berjuang, dia yang akan menjadi pemenangnya. Dan Kakak Pendeta yakin anak KKR Runggun Rawamangun menjadi pemenang dalam situasi ini. Oleh karena itu, kami juga memohon untuk orang tua tetap berikan support, tetap berikan dukungan untuk anak-anak KKR kita. Jadilah orang tua yang penuh semangat menjadi orang tua, menjadi guru KKR di rumah, menjadi pendamping, teman berteman, bermain,
Luar biasa tugas yang harus kita emban sebagai orang tua. Tapi kakak pendeta, saya yakin juga orang tua kita sanggup. Karena Tuhan kita akan senantiasa memberikan kemampuan kepada kita semua. Oleh karena itu, tetap semangat anak KKR Unggun Rawamangun. Jangan ngoyo, tapi bangkit. Melakukan yang terbaik, ikuti ujian, dapat nilai yang luar biasa. Dengan demikian kita percaya kita akan menjadikan pandemi COVID-19 ini menjadi kenangan indah, menjadi sesuatu yang sejarah yang luar biasa, dan ini tidak akan pernah terulang dalam hidup kita. Oke, salam sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah minggu ini. Jemaat, mohon berdiri. Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera menjadi milik setiap orang yang berserah kepada Tuhan dan yang tetap bersekutu dengan Tuhan. Kasih dan kemuliaan Tuhan tetap menyertai hidup kita, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita dengarkan berita tentang karya dan rencana Allah, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya ini dengan lagu Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik.
Jemaat persilakan duduk. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pandemi ini, kita tetap tidak putus untuk berdoa kepada Tuhan. Kita memohon agar Tuhan tetap menyertai kita, menyertai kehidupan jemaat di dalam kita melalui masa-masa COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena hingga saat ini Tuhan tetap menyertai kami, tetap memberi kehidupan kepada kami. Tuhan memperkenankan kami untuk tetap dan setia untuk mengikuti ibadah-ibadah, karena kami tahu apa yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap menyertai kami. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami mau mengangkatkan doa ini kepadamu. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada, terutama anak-anak-Mu Tuhan, kami di Runggun, Rawamangun, Pulau Mas. Engkau tahu Tuhan pergumulan-pergumulan yang terjadi sebagai dampak pandemi COVID-19 ini. Di tengah-tengah perbedaan apapun yang terjadi, kami tahu bahwa Tuhan tetap ada beserta kami. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang meneguhkan kami. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini di dalam masa pemutusan hubungan kerja, berkurangnya pendapatan, terhentinya kegiatan dan usaha. Kami memohon hikmat dari Tuhan untuk kami dapat bertahan, dan Tuhan beri kekuatan kepada kami agar kami bisa melalui ini semua. Dan kami berdoa Tuhan agar Tuhan yang memberikan kepada kami keleluasaan dan kelonggaran, sehingga kami kembali secara bertahap memulai usaha kami, memulai pekerjaan kami. Anak-anak kami bisa mulai sekolah, kami bisa mulai beribadah. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang menetapkan waktu yang terbaik, di mana kami boleh kembali ke kehidupan yang baru, yang Tuhan ajarkan kepada kami, untuk tetap menjaga diri kami, kesehatan kami, di dalam kami melalui masa-masa sesudah nanti PSBB dibuka. Kami berdoa Tuhan, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, untuk mereka yang bekerja, untuk merawat orang-orang yang sakit COVID-19, para tenaga medis, dokter, para medis, perawat, dan seluruh rumah sakit yang bekerja sebagai tempat perawatan COVID-19, rumah sakit umum, rumah sakit daerah, dan rumah sakit darurat. Biarlah kami boleh bekerja dengan sukacita. Mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan, diberikan daya tahan yang ekstra, agar mereka di dalam melakukan pekerjaan ini, mereka tetap dinaungi kekuatan dari Tuhan, dan mereka dengan sungguh-sungguh merawat dan memikirkan kesembuhan pasien. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, terutama mereka yang berisiko tinggi terdampak COVID-19 ini dari segi kesehatan. Para zaitun kami, mereka dengan penyakit kronik, anak-anak kami yang masih kecil, dan kami juga Tuhan yang masih bekerja di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan yang terus memberikan kekuatan
Tuhan memberkati apa yang kami makan dan usaha-usaha untuk menjaga kesehatan kami. Dan biarlah kami melalui masa pandemi COVID-19 dengan sukacita dari Tuhan. Tuhan yang mengajarkan kami pula untuk berempati terhadap mereka-mereka yang kekurangan, sehingga kesusahan demi kesusahan boleh sedikit demi sedikit berlalu. Sukacita Tuhan tambahkan kepada kami, agar di dalam masa seperti ini harapan kami gantungkan hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami sampaikan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami. Amin. Kita puji Tuhan. Mari kita bernyanyi, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tibalah kita kepada penyampaian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah
dan yang melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, buka dan terangilah hati kami ya Tuhan di saat kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Tolonglah kami di saat kami mendengarkan firman-Mu. Dan di saat kami melakukan firman-Mu yang telah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita diambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga ke-31. Pembacaan mulai dari ayat ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Apakah virus corona adalah ciptaan Allah? Bukankah virus corona telah membunuh banyak manusia? Dalam aturan perang manusia, anak-anak dan perempuan tidak boleh dibunuh. Namun virus corona tidak peduli dengan aturan perang manusia. Ia membunuh manusia tanpa pandang bulu. Ia membunuh suami, ia membunuh istri, ia menyerang siapa saja, tidak peduli
orang baik atau orang jahat, pendeta atau jemaat, semua diserangnya tanpa lelah. Korban meninggal akibat virus corona sudah banyak. Tidak hanya itu, virus corona juga melumpuhkan ekonomi Indonesia. Tidak hanya Indonesia, tapi ekonomi seluruh dunia. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak pabrik berhenti berproduksi. Tidak hanya ekonomi, pendidikan juga terganggu. Sekolah tutup, kampus ditutup. Berbulan-bulan manusia di seluruh dunia harus mengurung diri di dalam rumah. Manusia harus pakai masker untuk melindungi dirinya. Kita harus menjaga jarak fisik bahkan dengan keluarga sendiri. Kita tidak lagi bisa bersalaman. Melihat semua kerusakan yang disebabkan virus corona, mudah sekali kita akan menyatakan bahwa virus ini datangnya dari iblis. Virus corona adalah ciptaan iblis. Iblis mengirim virus corona ke dalam hidup manusia. Seorang teolog Protestan terbesar bernama Karl Barth setuju bahwa bakteri dan virus adalah ciptaan iblis. Bakteri dan virus muncul akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam konsep teologi Karl Barth, ciptaan Allah pada awalnya sungguh amat baik. Akan tetapi menjadi rusak karena dosa manusia. Pertanyaannya sekarang adalah, benarkah virus dan bakteri itu ciptaan iblis? Jawabnya tidak. Bakteri dan virus adalah ciptaan Allah. Dan semua ciptaan Allah dinyatakan Allah sebagai sungguh amat baik. Itu yang kita baca dalam ayat 31. Kalau demikian, mengapa Allah menciptakan bakteri dan virus? Terlebih dahulu kita harus kenal virus secara sederhana. Virus tidak sama dengan makhluk lainnya. Virus bergantung pada sel lain untuk hidup. Tanpa bantuan sel lain, virus tidak dapat berkembang. Jadi mengapa ada virus? Pertama, untuk mengendalikan bakteri. Setiap 20 menit, bakteri membelah, berkembang menjadi 2. Tanpa ada virus, bumi akan penuh dengan bakteri. Virus menginfeksi bakteri sehingga jumlah bakteri menjadi terkendali. Kedua, untuk melindungi makhluk hidup lain. Virus juga bermanfaat bagi makhluk lain. Misalnya, tikus yang terinfeksi virus akan membuatnya lebih kebal terhadap bakteri. Virus yang menyebabkan masalah terhadap kita manusia adalah virus yang berasal dari hewan. Misalnya, virus HIV berasal dari hewan monyet. Nora dan saya senang berada di Ancol melihat laut. Laut itu indah.
Meski demikian, laut yang indah tadi bisa menjadi tsunami yang menghancurkan. Virus dan bakteri adalah ciptaan Tuhan. Allah melihat semua ciptaannya itu baik. Akan tetapi, ciptaan Allah yang lebih agung dan lebih mulia dari semua ciptaan adalah manusia. Manusia lebih mulia dan lebih agung dari semua ciptaan Allah lainnya. Kita manusia adalah puncak ciptaan Allah. Kita lebih agung, lebih mulia dari virus dan bakteri. Kita ini adalah karya Allah yang terindah, yang teragung, terbesar. Ini alasannya. Pertama, Allah menyatakan keinginannya. Allah berkata, ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada dua masalah yang sering menjadi perdebatan para ahli tafsir Alkitab. Pertama, sewaktu dikatakan baiklah kita, kepada siapa Allah berbicara? Kedua, apa artinya gambar dan rupa Allah? Sebelum Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, Allah menyatakan keinginannya tersebut kepada seluruh makhluk surgawi, termasuk kepada Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus. Bila penciptaan seluruh alam semesta, Allah langsung berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah segala air yang berkumpul, jadilah benda-benda penerang, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan jadi. Akan tetapi, Allah memberitahukan kepada seluruh penghuni surga tentang rencana menciptakan manusia. Manusia menjadi puncak ciptaan karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya gambar dan rupa Allah? Kita mendapati ada 3 pengertian mengenai arti menurut gambar dan rupa Allah. Pertama, gambar atau rupa menunjuk kepada karakteristik yang ada pada manusia. Apakah itu fisiknya atau rohaninya atau akal budi manusia. Yang kedua, gambar atau rupa bukan ciri khas yang ada pada manusia, melainkan relasi, yaitu relasi manusia dengan Allah dan relasi manusia dengan sesamanya. Yang ketiga, gambar atau rupa bukan apa yang ada pada manusia, bukan relasinya, melainkan menunjuk kepada tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yaitu apa? Manusia berkuasa atas seluruh ciptaan. Apapun pengertiannya, jelas sekali manusia itu lebih berharga dibanding semua ciptaan lainnya. Kedua, Allah menciptakan manusia dengan tujuan. Allah menciptakan manusia supaya mereka berkuasa atas seluruh makhluk.
Manusia diciptakan untuk menjadi raja atas seluruh ciptaan lainnya. Raja yang memelihara dan mengasuh ciptaan lainnya. Kita diciptakan Allah karena Allah mempunyai tujuan terhadap kita. Bukan suatu kebetulan kita berada dan hidup di dunia saat ini pada masa pandemi COVID-19 ini. Ada maksud dan rencana Tuhan terhadap hidupmu. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketiga, Allah memberi apa yang diperlukan manusia. Allah terlebih dahulu mempersiapkan semua yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Bumi, air, seluruh alam semesta diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia tidak diciptakan pada hari pertama, karena ini akan menyulitkan keberadaan dan hidup manusia. Barulah setelah semua yang diperlukan tersedia, Allah menciptakan manusia pada hari ke-6. Keempat, setelah Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup, barulah Allah menyatakan bahwa semua ciptaannya sungguh amat baik. Semua ini membawa kita kepada satu kebenaran penting, yaitu ingat baik-baik, kita manusia itu berharga. Kita berharga bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena harta kita yang banyak, bukan karena pendidikan kita paling tinggi dibanding orang lain. Kita berharga karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini membuat kita dapat mendengar suara Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, membuat kita dapat berbicara kepada Allah. Kita mendengar suara Allah ketika Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Dan kita bisa berbicara, berkomunikasi kepada Allah melalui doa. Doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berharga bagi Allah. Saya miskin, tidak banyak harta, tetapi engkau berharga bagi Tuhan. Saya perempuan lemah, tetapi engkau berharga bagi Allah. Saya buta huruf, tidak bisa baca tulis, tetapi engkau berharga bagi Allah. Kita berharga karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Akan tetapi dosa merusaknya. Dosa memutus relasi kita dengan Allah. Dosa membuat kita
tidak bisa mendengar suara Allah. Dosa membuat kita tidak bisa lagi berbicara kepada Allah. Dosa membuat kita bermusuhan dengan Allah. Ketika kita masih menjadi musuh Allah, Tuhan Yesus mati menggantikanmu, supaya engkau berdamai dengan Allah. Mengapa Tuhan Yesus mau mati untuk kita, untukku? Jawabnya, karena Tuhan Yesus mengasihimu. Sekarang kita berharga bagi Allah karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Sekarang ini, hari demi hari kita diubah menjadi semakin serupa Kristus. Tanpa Kristus, manusia tidak berharga. Saya tidak pernah ke gereja. Bahkan saya benci gereja. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Saya dibenci keluarga. Bahkan mereka membuang saya. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Saya miskin. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Apapun keadaanmu saat ini, datanglah sekarang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah lama menunggumu. Tuhan Yesus mengasihimu. Apapun keadaanmu, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, terima kasih Tuhan, kami begitu berharga bagi Tuhan. Begitu berharganya kami bagi Tuhan sehingga Engkau mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus, untuk mati bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami, hidup kami sekarang hanya terarah kepada Tuhan Yesus. Kami tidak melihat apa yang terjadi di sekitar kami. Kami hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang melihat kami begitu berharga. Kami begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama mengaku iman dengan semua orang Kristen di semua waktu dan tempat di dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita dengarkan satu persembahan pujian dari Permata. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan tentang persembahan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi, apalah arti ibadahmu. Kepada Tuhan
Jemaat kekasih Kristus, kita sampaikan persembahan kita di dalam doa persembahan dan syafaat. Jemaat yang terkasih, kami berikan 1 sampai 2 menit untuk berdoa secara pribadi. Berdoa, kita mulai. Bapa di dalam surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk firman yang Tuhan telah sampaikan kepada kami melalui pendeta kami. Kami mengucap syukur karena firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan kami di dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Kami juga mengucap syukur karena kami telah mengumpulkan persembahan yang akan kami sampaikan ke rumah-Mu. Berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan ini untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Tuhan yang mengajarkan kami untuk memakainya, agar persembahan ini dapat kami gunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan Tuhan yang mengajarkan kami semua untuk memakai semua yang tinggal pada kami, agar apapun yang kami miliki, kami peruntukkan untuk menolong sesama kami manusia demi kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit, atau menjalani rawat jalan karena penyakit-penyakit kronik. Kami mengingat akan orang tua kami, Bapak Juwana Sebayang, Bapak Ranto Tarigan, Iting Musa Kaban. Kami juga berdoa Tuhan untuk saitun-saitun kami yang lain yang saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang menolong mereka dan memberkati apa yang mereka terima, pengobatan, perawatan, sehingga mereka kembali dipulihkan dari penyakitnya. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik di dalam rumah tangga, di keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, terutama bagi anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian tertulis di dalam mereka memasuki perguruan tinggi. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, agar mereka boleh mengikuti ujian dengan baik dan mereka memperoleh hasil yang terbaik yang Tuhan berkati. Berkati pula anak-anak kami yang akan mengikuti ujian-ujian lanjutan setelah UTBK ini, termasuk ujian-ujian mandiri, ujian-ujian untuk sekolah kedinasan dan lain-lain. Tuhan yang memimpin mereka di dalam mereka mempersiapkan pelajarannya. Tuhan yang menolong mereka di dalam mereka mengerjakannya apabila dikerjakan dalam sistem online. Biarlah mereka tenang dalam mengerjakannya dan mempergunakan segala persiapan mereka. Dan kami bersuka cita untuk hasil yang akan mereka dapatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami,
Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin. Biarlah mereka terus dapat memimpin dengan kesehatan dan kekuatan hikmat marifat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mengelola negara ini di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mereka terus mengusahakan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan negeri, agar kami rakyatnya boleh terus bekerja dan bersuka cita. Dan Tuhan menjauhkan kami dari konflik-konflik horizontal yang mungkin terjadi sebagai dampak krisis yang terjadi pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati para pembantu presiden, para menteri, gubernur-gubernur di setiap provinsi, bupati, wali kota, sampai kepada camat dan kepala desa. Biarlah pemerintahan boleh bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengusahakan kesejahteraan di daerahnya masing-masing. Tuhan berkati dan Tuhan berikan bijaksana agar mereka juga boleh mementingkan kepentingan rakyat. Para anggota dewan dan semua yang bekerja, para komisi, Tuhan berkati juga di sepanjang pekerjaannya masing-masing, sehingga mereka boleh bekerja dengan benar. Mereka boleh melakukan kebenaran di dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang senantiasa memelihara kami di dalam hidup kami. Besok akan kami memulai hidup kami lagi di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami. Tuhan yang memberkati kami. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau yang mengampuni kami akan segala salah dan dosa kami. Tuhan yang mengajarkan kami untuk senantiasa memperbaiki hidup kami hari demi hari, sehingga kami lebih baik. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita ucapkan tekad kita kepada Tuhan kita. Allah sumber kehidupan yang selalu memperbaharui hidup kita dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Untuk itu marilah kita ucapkan tekad kita bersama-sama. Kami berjanji ya Tuhan, tetap hidup dalam hikmat-Mu dan menghargai kehidupan yang telah Engkau berikan. Kita telah mengucapkan janji kita, sekarang marilah kita bernyanyi, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus. Berjaga dan berdoa supaya siap terus. Berjaga dan berdoa supaya siap terus. Berjaga dan berdoa supaya siap Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, serahkanlah hati, pikiran, dan imanmu untuk diperbarui Tuhan, sehingga kamu mampu menjaga diri persekutuan dalam kasih Tuhan. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan. Damai yang berasal dari Tuhan, yang melampaui segala akal pikiran manusia, menyertai kamu sekalian oleh persekutuanmu dengan Kristus Yesus. Amin.